Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Anak-anak, sebelum itu ibu ingin mengecek hadiran. Di sini semuanya hadir. Pintar sekali. Terima kasih atas kehadiran kalian. Ibu harap kedepannya kamu juga seperti ini, tetap terus hadir, tidak boleh malas untuk datang ke sekolah agar kamu tidak ketinggalan materi. Sekarang sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, kita silakan. Bapa kami yang ada di surga, biarlah bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini dan berilah semua kami seperti yang mengampuni kami dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan dan bebaskan kami dari jahat. Amin. Terima kasih Cita, silakan duduk. Anak, di sini ibu membawa sebuah bingkai. Kamu perhatikan baik-baik. Iya, ada banyak sekali. Contohnya macam Sudah? Dia polanya di sini. Nah, kira-kira dari bingkai yang ibu tunjukkan ini, kira-kira ini nama bangun datar apa? Bisa juga persegi. Nah, apa yang terjadi jika bingkai ini berbentuk lingkaran tanpa sudut? Semuanya tidak bisa dapat. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita. Ada yang lain? Tidak ada. Nah, mengapa bentuknya harus seperti ini, Cita? Tadi kan kita mengatakan bahwa kalau bentuknya lingkaran berarti. Nah, sekarang ibu bertanya, kenapa bingkai harus berbentuk persegi panjang atau persegi? Perbedaan dari Betul sekali. Tepuk tangan untuk Cita lagi. Nah, anak-anak, apa yang terjadi jika bingkai ini berbentuk lingkaran tanpa sudut? Seperti yang dikatakan Cita, nah, jika bingkai foto ini berbentuk lingkaran tanpa sudut, maka bagian foto yang berbentuk persegi panjang, contohnya ini bingkai kan bentuknya bulat toh, dan foto kamu kan nih persegi, kamu isi ke dalam yang lingkaran seperti ini, nah akan sulit dipasang dan sebagian foto bisa terpotong. Lalu mengapa bentuknya harus persegi atau persegi panjang? Karena memiliki sudut dan sisi lurus sehingga foto dapat dipasang dengan rapi dan tidak mudah tergeser. Anak, dari jawaban kalian tersebut, hari ini kita belajar mengenai matematika dengan materinya Jadi kalian sudah tahu ya nama-nama dari geometri eksplorasi. Dari ada sifat dan luas
Segi 4. Persegi dan persegi panjang. Panjang. Biar tinggal dari Ulangi sekali lagi anak-anak, hari ini kita belajar mengenai Geometri, orientasi, sifat, dan luas, segi dan panjang. hari ini kita belajar mengenai geometri, eksplorasi, sifat dan luas segi 4, persegi dan persegi panjang. Oke, silakan. Dengan tujuan pembelajaran menganalisis ciri-ciri bangun datar, sisi, sudut, dan titik sudut melalui eksplorasi benda konkret di lingkungan sekitar secara akurat. Nah, anak-anak, untuk kegiatan kita hari ini ada 2 kegiatan. Yang pertama, diskusi dan presentasi. Sudah dicatat di depan? Nah, sekarang ibu ingin menggambar dan presentasikan di depan. Iya, contoh dulu. Ibu gambar ya. Ya, ibu mau bertanya. Dari gambar yang ada di depan ini, bangun datar apa? Tepuk tangan untuk kita semua. Dari gambar di sini merupakan bangun datar persegi dan genda. Nah, sekarang ibu bertanya kembali. Ini kan ada persegi dan jajar genda. Jadi, mengapa di persegi sisinya tegak lurus, sementara di jajar genda sisinya miring? Ada yang satu orang angkat tangan. Di persegi 9 derajat. Lalu sisinya lurus lalu jajar genggang sisinya miring, ya seperti yang kalian katakan bahwa persegi memiliki sudut 90 derajat dan jajar genggang tidak. Jajar genggang apa tadi? Tidak memiliki sudut siku-siku 90 derajat. Nah, untuk penjelasannya, persegi memiliki sudut siku-siku 90 derajat sehingga terasa tegak, sedangkan jajar genggang memiliki sudut miring, bukan 90 derajat. Jadi perbedaannya terletak pada besar sudut dan bentuk bangunannya, bukan jumlah sisinya.
Nah, bagaimana jika semua benda di dunia ini hanya berbentuk lingkaran? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Jika semua benda di dunia ini hanya berbentuk lingkaran, banyak bangunan dan benda tidak akan kokoh. Contoh, kalau kamu buat rumah bentuknya bulat, dia kokoh tidak? Dan dia akan terguling. Seperti bola kan kalau kita simpan tenang kan kadang dia terguling sendiri ya, karena sisinya tidak tegak lurus. Misalnya dinding rumah akan sulit berdiri karena lingkaran memiliki sisi lengkung dan tidak bisa saling menempel sempurna seperti persegi. Kalau seandainya itu sudah Baik anak-anak, sekarang ibu akan bagi kalian ke dalam dua kelompok. Nah, di sini kelompok pertama, di sini kelompok kedua. Nanti ibu akan minta salah satu perwakilan dari kedua kelompok untuk maju ke depan mengukur papan tulis serta meja menggunakan jengkal jari atau jengkal tangan. Sudah paham? Untuk kelompok satu, ibu minta Dinda untuk maju ke depan ukur papan tulis. Di sisinya kita menggunakan jengkal jari. Begitupun dia ukur di sini. Ukur meja. sumber rumah itu satu. Ya. Oke. Soalnya Oke. cari Sekarang Jan dan Dinda berdiri di depan. Nah, ibu yang bertanya, jadi kira-kira setelah kalian mengukur kelompok satu, kira-kira bagaimana Dinda? Apakah panjangnya sama? Sama. Terus berapa jumlah yang sudah Dinda ukur tadi? Lalu untuk dia? Sama. Oke, tepuk tangan untuk dua kelompok. Silakan duduk. Anak-anak, bangun datar merupakan objek dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Contoh persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku 90 derajat, memiliki 4 titik sudut. Ciri khas, diagonalnya saling berpotongan, tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Lalu persegi panjang memiliki 4 sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Sudutnya memiliki 4 sudut siku-siku 90 derajat. Anak-anak, sekarang ibu mau kasih kalian tugas rumah. Catat di buku tugasnya. Oke. Semua silakan berdiri. Sudah? Berdiri nanti. Sifat bangun datar mana? Bangun datar mana yang paling sering kalian temukan? Mana yang paling sering kalian temukan di alat-alat pertanian? Temukan di alat-alat pertanian, kan? Di alat-alat pertanian
Nanti cari tahu ya, tidak cepat-cepat mana yang paling sering kalian temukan. Sudah? Sudah. Ya, kerja di rumah, besok ibu periksa. Ya, anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran bersama ibu. Terima kasih atas keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu harap sampai di rumah belajar lagi. Nah, ibu mau tanya, kamu senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Oke. Lalu hari ini kita belajar mengenai Oke, terima kasih banyak. Untuk menutup pembelajaran kita, Ibu minta sudah ada. Tenang. Satu jari kanan, 1, 2, 3. Satu jari kanan, 1 jari kiri. Ku gabung jadi 2, ku buat jembatan lewat. 2 jari kananku, 2 jari kiriku. Ku gabung jadi 4, ku buat kamera cici. 3 jari kananku, 3 jari kiriku. Ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku. Ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lembah. 5 jari kananku, 5 jari kiriku. Ku gabung jadi 10, ku siap berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Nabi Yesus Kristus yang berkuasa, yang mengutusnya atas kesempatan kepada yang menjadikan untuk yang bisa dilakukan dan mengatakan yang turut tetap mengajar dari tiga yang dan orang mati yang sudah diciptakan oleh yang Maha Kuasa dan sudah datang mati. Aku percaya Roh Kudus kejaga dan khusus persekutuan dalam bersama kuasa dan dari banyak amin dalam nama